Hup. Hai rapapau guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang, channelnya prediksi bola ya, Kang Ikang prediksi bola ya. Ya walaupun gua agak sedikit telat ngupload video-video gitu kan, tetapi mudah-mudahan apa yang gua upload itu bisa membantu teman untuk ngobrolin bola pakai data gitu guys. Jadi supaya lo nggak zong-zong banget kalau ngomongin data, kayak so tahu gitu ya, tapi nggak ada datanya gitu. Wah, gua kasih tahu nih datanya nih supaya teman-teman minimal ada basic gitu ya, ada dasar gitu ngomongnya. Berapa kali kemenangan segini gitu ya. Ini lon ini berapa ya, kayak gitu-gitulah. Intinya gitulah. Jadi buat teman-teman yang udah lihat konten gua di yang 3 gitu yang baru gua upload gitu, yang udah kayak misalkan Wales, Iran gitu kan, teman-teman itu prediksi dulu pas sampai dengan ball positionnya gitu juga guys. Nah itu yang belum lihat dah. Kebetulan memang ya, semua juga kebetulan gitu guys, nggak ada yang pasti semuanya, tapi gue seneng aja pas prediksi gue pas gitu ya. Jadi kayak yang wah oke. Cuman ya gue hanya sekedar nonton aja kalau gue murni guys, nggak ngapa-ngapain. Jadi yo sekarang teman-teman tadi udah lihat ya, hari ini nih gue ngupload itu maraton guys. Tadi gue udah upload yang Portugal ya, Portugal lawan Uruguay itu ya. Nah sekarang gua untuk rekaman yang Ekuador Senegal. Nah nanti 3 lagi nih sampai dengan apa itu, Wales Inggris. Nah ini hari ini gua harus kejar tayang nih guys, supaya nanti kan beberapa hari ke depan gua bakal nggak ada di sini gitu ya, nggak ada di tempat gua, ada di luar kota. Nah gue supaya bisa ngimbangin itu guys, jadi maaf kalau gua langsung skip beberapa hari ke depan gitu ya. Oke langsung aja guys, sekarang kita mau ngobrolin Ekuador Senegal ya. Oke, Ekuador Senegal kita lihat ya, buat teman-teman ini partai yang penentuan terakhir ya, partai terakhir di antara mereka ini round ketiga gitu. Ini nih round ketiga, mudah-mudahan gue bisa kawal sampai dengan terus final gitu ya, mudah-mudahan guys, karena satu dan lain hal gue harus kejar tayang nih. Nah ini partai terakhir ya buat mereka di penyisian grup. Jadi masih berpeluang, jadi Ekuador apa Senegal maupun Belanda ini semuanya juga bisa aja ya, tiba-tiba Belanda kepleset gitu ya. Tetapi kayaknya enggak deh. Kalau misalkan Kele Belandanya lawan Qatar sih tipis juga sih, tapi ya nggak ada yang tahu yes gitu ya. Kalau misalkan imbang terus Qatar yang menang aja, Qatarnya lawan Belanda misalkan 3-0, bisa aja jadi Belandanya nggak lolos, bisa semua bisa guys. Tetapi ya buat Ekuador Senegal ini harus minimal ya saling mengalahkan guys, supaya memastikan posisi mereka ya. Jadi seru nih guys ya, di grup A nih kita lihat ya pertandingan mereka ini seperti apa. Kita lihat datanya di 10 pertandingan mereka terakhirnya ini kita lihat. Nah Ekuador dulu ya, Ekuador di sini dia menang dan seri. Nah ini bagus juga nih, dia bisa menang imbang Belanda ya. Jadi lawan-lawannya nih mereka nih hanya tercatat 1 kali kalahan aja ya guys, tapi nanti kita ulas di konten tampil datanya aja ya. Sekarang kita intip dulu 10 pertandingan terakhir Senegal guys ya. Tuh lihat, jadi banyak merahnya ya, tapi ya udah nanti kita bahas. Nah intinya ini Senegal juga bagus nih guys. Nah ini yang pas nih gue nih 1-3 nih, pas sama prediksi gue kemarin nih, 3-1 nih, cocok sampai dengan ball positionnya sama nih guys, 10% bedanya pas. Oke, dari 10 pertandingan itu biasa guys, gue ngecapraknya pakai data. Ini lihat tabelnya ya, nih gue tampilin tabel pertama. Tabel pertamanya ini adalah rekap pertandingan 10 pertandingannya mereka. Jadi teman-teman lihat, menang mereka itu 3 ya kalau Ekuador. Nah kalau Senegal ini 4-1, 4-1. Jadi sebenarnya 4 ini yang murni ya, dia 1 ini menang sampai dengan babak adu penalti dia menang gitu ya, karena memang ada pertandingan yang seperti itu. Mungkin penyisian grup atau piala apa gue juga nggak merhatiin gitu ya, nggak terlalu detail lagi ngebedahnya guys. Nah di dia serinya 6 kali Ekuador ya, bisa menahan imbang, serinya bagus juga nih, banyak tapi serinya 6. Senegal itu seri yang murninya sekali, plus 2-nya itu sampai dengan sebelum adu penalti dia seri nih, sebelum adu penalti dia seri gitu kan, baru adu penaltinya gitu guys. Atau gara-gara adu penalti juga bisa jadi seri juga bisa nih. Jadi ini ada datanya 2-1-2 nih.
Jadi yang bener-bener serinya tuh sekali itu yang sampai dengan peluit babak terakhir gitu ya, 90 menit ya, sampai dengan sebelum penalti dia hanya sekali nih serinya. Tetapi Ekuador 6. Ball possession agak-agak sama nih, seimbang gitu ya, 54 berbanding 52. Ini sama-sama kuat juga nih, artinya di atas 50% semua mereka ini ya. Jadi mereka ini kecenderungannya mendominasi, ketika lawan-lawannya mereka juga mereka cenderung mendominasi. Tetapi kalau dari faktor ngegulin guys, Senegal lebih produktif ya, 15 berbanding 7 lawan Ekuador gitu ya. Ekuador 7. Kebobolannya tetapi Senegal lebih banyak guys, 11. Jadi agak gimana ya, kalau ngegulinnya 15 tapi kebobolannya 11 gitu agak gimana gitu ya. Jadi ya bahaya juga nih ini gawang Senegal sebenarnya, walaupun produktif tapi kalau gawangnya kebobolan banyak juga PR juga guys. Jadi nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu istimewa kalau kata gua nih. Senegal nggak terlalu istimewa nih. Ekuador juga bagus nih kalau kata gua ya, walaupun dia ngegulinnya cuma 7 tetapi kebobolan juga hampir mirip, tapi secara perbandingan lebih rawan Senegal ya. Oke, dia agak cenderung sama nih, seimbang lah. Kita lihat tabel keduanya, Ekuador Senegal. Ini karena memang mereka belum pernah ini ya, belum pernah ada data yang saling bertemunya mereka tuh komplit gitu ya guys. Jadi mereka sebenarnya pernah ketemu ya, cuman datanya nggak komplit. Jadi yang gue bikin hanya 10 pertandingan ke belakangnya saja gitu ya. Mereka emang pernah ketemu ya, itu sekali doang ya, di tahun 2002 ya, bulan Mei ya. Itu hanya 1-0 untuk Senegal. Jadi rekor pertemuan memang milik Senegal 1 gitu ya guys. Dan itu aja datanya, teman-teman bisa lihat. Jadi akhirnya gue bikin hanya 3 tabel aja guys. Jadi ini yang tabel kedua nih. Nah, tabel yang kedua kita lihat rata-rata dari 10 match terakhir ya. Jadi 10 match terakhirnya ini teman-teman bisa lihat di situ golnya itu memang produktifnya hampir berimbang. Senegal 8 di babak pertama, babak kedua 7. Jadi nggak terlalu ini ya, membedakan mereka sebenarnya produktifnya di babak pertama, babak kedua. Tetapi kecenderungannya memang babak pertama baik Ekuador maupun Senegal. Rata-rata shot on goal mereka hampir seimbang gitu ya. 4 nih, 4,2 melawan 4. Ini hampir seimbang, semuanya hampir saling menekan lawannya nih. Gitu. Nah, shot off goal, nah ini Senegal banyak ya, jadi banyak yang ngamplong juga nih tembakannya ya, banyak yang meleset, banyak yang nggak pas. Akurasinya mungkin harus diperbaiki lagi nih Senegal ya. Bayangin 7,5 loh rata-rata per pertandingan tembakan melesetnya, melencengnya. Nah, tetapi Ekuador di sini karena perbandingannya ya, Ekuador block shotnya juga gede juga, dia 2,9 dia di block ya. Jadi sebenarnya dia shot on goal tuh, dia mengarah ke gawang tetapi bisa diblok gitu ya. Nah, ini 2,9 gede. Jadi kalau gua lihat di sini sih, kalau misalkan Senegal bisa mengefisiensi serangannya ya, lebih efektif lagi nih. Efisien aja, jangan 7,5 gitu ya. Jangan terlalu banyak melesetnya gitu ya, nembak-nembaknya mungkin Senegal lebih bagus gitu ya di sini. Cuman karena kelihatan datanya nih, gue sambil membayangkan gitu guys, saya sambil membayangkan kira-kira pertandingan seperti apa gitu ya. Shot off goalnya gede banget Senegal ya. Jadi ini 10 pertandingan ke belakang ya. Oke, jadi itu data yang kedua gitu ya. Nah, ini yang ketiga kita lihat ya, dari 10 pertandingan mereka terakhir. Kita lihat di sini 18,5 ya free kick yang banyak nih Senegal nih dapatkan free kick nih. 18 ini hampir nyaris 20, ini bagus kalau kata gue, banyak berarti ya. Dia tuh banyak mengancam gitu sampai akhirnya dilanggar atau dia mendapatkan free kick. Corner kicknya juga bagus dari Senegal gitu ya. Lebih banyak dia, lebih menyerang gitu ya, walaupun efisiensinya dia patut dipertanyakan tetapi dia banyak menyerang. Goalkeeper save-nya nih hampir berimbang, malah sama ya. Bukan hampir berlagi. Ini sama 1,5 lawan 1,5 guys. So, cuman kalau gue lihat total pace ya, total pace-nya ini jomplang nih ya. Senegal nih bisa begini nih. Jadi ini Ekuador unggul di total pace ya. Jadi di total pace-nya agak jauh ya. Maksudnya nih Ekuador yang menang, tetapi dangerous attack ya. Dangerous attack sama-sama nih 48,8 sama 48. Jadi
ya mengancamnya ya tadi itu ya, maksudnya efisiensi dari si Senegal ini harus diiniin gitu, harus dikuatin lagi gitu ya. Walaupun dia banyak mengancam tapi harus diiniin lagi lah, harus ditekan lagi yang benar gitu ya. Maksudnya pelatihnya juga harus bisa memotivasi supaya tembakannya harus benar-benar pas ke arah gawang gitu guys. Jadi tabel 1 2 3 udah kita lihat ya, teman-teman bisa lihat nanti feeling-feelingnya itu kemana gitu. 1 2 3 nya seperti itu. Nah oke, nih gua ini aja ya, gua langsung beberin nih biar teman-teman bisa screenshot nih tabel-tabelnya ya. Tuh tabelnya ya. Oke, itu tabel-tabel yang udah gua bikin, teman-teman bisa screenshot sendiri atau gimana atau seperti apalah. Nah ini dari pasaran orang-orang sana ya, mendukung yang mana ya. Kok gue juga lihat di datanya ini gue sampai bingung gitu ya, ini kok di sini jadi hampir berimbang gitu guys ya. Ini apa dari segi ininya oddsnya ini jadi hampir berimbang, jadi malah di sini sampai dengan ada nih Senegal gitu ya. Nah lihat tuh, sampai bingung kalau misalkan ini nih dari misalkan ya 6,6/4 itu 1,5 berarti ya, berbanding Senegal 31 per 14 gitu. 31 per 14 itu berarti kan sekitar 2, gitu ya. Jadi sebenarnya malah kecenderungannya ini dukungan ke Ekuador kalau kata gua ya. Dukungannya lebih ke Ekuador sih ya ini nih. Jadi kelihatan, cuman harapan gede imbang nih di sini nih. Cuma gue feelingnya gue nih, kalau kata gue ya, dia nggak akan ada yang imbang nih kalau kata gue nih. Feeling gue nih nggak imbang. Emang sih data nih kecenderungannya Ekuador ya, kecenderungannya Ekuador datanya. Cuman kok gue feelingnya ini jatuhnya ke Senegal ya bro. Senegal soalnya apa ya, hawa-hawa kemarin menang 3-1 itu sih kalau kata gua yang bikin dia apa ya, jadi makin semangat tuh karena dia habis ngegulin 3-1 itu sih kalau kata gua ya. Emang Ekuador cukup menahan imbang aja juga udah aman sebenarnya ya. Ekuador tuh imbang aja dia udah aman gitu, makanya kan ngototnya itu kan lebih ke di Senegal guys ya. Segi ngototnya itu kan pasti lebih di Senegal. Senegal kalau imbang ya wassalam gitu loh, maksudnya percuma gitu. Kalau imbang itu dia percuma. Kalau di Senegal imbang terus berharap Belanda kalah gitu sama Qatar gitu ya, tipis banget kan ya. Walaupun itu juga mungkin, tetapi gua ngeliat di sini kengototan Senegalnya guys ya. Makanya tadi itu Senegal itu harus tampil ngotot dan efisien gitu loh. Jadi ketika dia serangan banyak, tembakannya juga harus masuk pas gitu ya. Jadi percuma kalau misalkan lo nyerang aja tapi nggak efektif efisien gitu ya, percuma gitu. Jadi buat apa gitu kan. Kayak tadi data Portugal Uruguay udah ngegulin nyerang banyak tetapi unggul Uruguay kan di ininya, di sejarahnya mereka head to head gitu ya. Jadi kayak gitulah gitu loh. Emang bola itu unik gitu, maksudnya nggak ada yang tahu gitu ya. Orang yang diserang aja juga bisa banyak gol gitu kan, daripada yang banyak nyerang. Bisa seperti itu guys. Efisien emang efektif itulah, sama keberuntungan. Jadi kalau kata gue sih di sini cenderungnya gue milih Senegal ya. Gue dukung Senegal. Asli gue feeling gue di sini Senegal nih. Tapi Ekuador gue yakin nih dia ngegulin. Cuman feeling gue nih yang ngegulin duluan Senegal ngegulin duluan ya. Selisih golnya gue yakin nih sekitar 1, nggak banyak, ketat ini pasti nih, partai ini ketat ya. Cuman skor akhir gue sih prediksinya ya, feeling gue sih 2-1 untuk Senegal ya. Walaupun kalau misalkan sampai dengan 90 atau menit ke 60 belum ngegulin, Senegal bisa menang 1-0 ya. Cuman selisihnya tipis, 1-0 atau 2-1. Tapi lihat nih, kalau Senegal ngegulin duluan, dia bisa aja nih ya ngegulin duluan, dia skornya 2-1. Gue kenapa? Karena gue ya Ekuador yakin nih ini dia ngegulin gitu, yakinnya. Karena gue nggak mungkin, feeling gue itu gue yakin Ekuador juga ngegulin. Jadi
Skornya 2-1 kalau kata gue ya untuk Senegal. Gue feeling gue Senegal deh guys, asli gitu ya, karena dia ngotot, pasti dia nggak mau seri, asli. Ecuador juga pasti ngotot juga gitu ya, waspada juga, cuman gue feelingnya gue Senegal. Ya buat teman-teman kan kembali lagi ya, semuanya itu kan ada di lo pada ya, feelingnya kemana, data lo udah lihat gitu kan, tinggal lo ngimbang-ngimbangin aja kira-kira siapa gitu yang mau gua dukung ya, itu kan biar nontonnya itu agak semangat gitu guys, kalau lo ada dukungan ke pihak mana gitu kan, gak cuma nonton doang ya. Jadi ya gua sih cenderungannya gue Senegal lah. Oke lah gitu aja Jas, karena gue mau kejar tayang lagi, gue abis ini mau ngupload video yang Belandanya, nah Belanda Makassar nih gue mau bikin ya. Jadi ya udah gitu aja, jadi cepet-cepet gue ngeditnya ya guys. Gitu aja guys, jangan lupa tetap nonton channel gue dan support gua, dukung gua supaya gua makin semangat gitu ya guys. Oke, jangan lupa komentar-komentar buat yang udah berhasil sesuai dengan prediksinya masing-masing, apakah timnya menang, kalah, silahkan curhat di komen-komen gua ya guys. Gitu aja dari gua. Rapapau, dadah.